Setelah kalah 1-0 di leg pertama, Lille harus menghadapi misi sulit saat mereka melawan Red Star Belgrade di leg kedua pada babak playoff 16 besar Europa League. Misi itu semakin berat karena Lille harus bermain di kandang lawan. Namun ternyata tim asal Prancis tersebut mampu bangkit dan akhirnya berhasil membalikkan keadaan saat melawan tim asal Serbia tersebut. Dengan hasil itu maka membuat Lille memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Dalam kelolosan tersebut, pemain timnas yakni Calvin Verdong memiliki peran yang sangat krusial. Apa yang ditunjukkan oleh Verdong semakin membuktikan jika dirinya menjadi salah satu pemain terpenting di skuad Lille musim ini. Dan untuk itu inilah beberapa aksi luar biasa Verdong saat membela klubnya yakni Lille. Pada musim ini, Verdong memutuskan untuk berani menerima tantangan dengan bergabung ke Lille, salah satu klub yang berasal dari Prancis. Berbeda dengan klub yang dia bela sebelumnya, di Lille, Verdong belum tentu menjadi pemain utama. Alasannya adalah karena dirinya harus bersaing dengan Romain Perraud, salah satu pemain terpenting Lille dalam beberapa musim terakhir. Selain itu, Perraud juga memiliki CV yang lebih oke dibandingkan dengan Verdong, yakni pernah bermain di Premier League dan La Liga. Hal yang membuat Verdong diprediksi bakal jarang mendapatkan kesempatan bermain di skuad Lille. Prediksi itu ternyata tepat, karena pada kenyataannya, Romain Perraud menjadi pemain yang lebih sering dimainkan di posisi bek kiri dibandingkan dengan Verdong. Tapi untungnya Verdong masih mendapatkan jatah bermain, meski tidak sebanyak waktu bermain Nijmegen. Pada musim ini, Verdong telah bermain sebanyak 18 pertandingan bersama Lille di semua kompetisi. Menanggapi situasi yang dirasakan oleh Verdong, hal ini akhirnya mendapatkan komentar dari pelatih Lille, yakni Bruno Genesio. Pelatih asal Prancis itu sama sekali tak menganggap Verdong sebagai pemain cadangan, melainkan pemain sama pentingnya dengan peran yang dijalankan oleh Perraud. Musim ini kami akan bermain di banyak kompetisi. Hadirnya Calvin akan banyak membantu kami. Itulah alasan kami mendatangkan dia. Calvin bisa memberikan warna lain di skuad, dan dia akan menjadi pemain penting di skuad Lille musim ini, kata Bruno Genesio pada media. Peran krusial Verdong di ajang Europa League. Seperti yang dikatakan oleh Genesio tadi, dirinya menilai jika Verdong akan banyak membantu timnya, dan itu akhirnya dibuktikan oleh Verdong ketika Lille bermain di ajang Europa League. Pada ajang inilah kesempatan bermain Verdong lebih sering dibandingkan di ajang Liga Prancis. Meski cuma bermain sebentar, namun bek kiri andalan timnas Indonesia tersebut berhasil melakukan save krusial, save yang menghindarkan Lille dari kebobolan pemain Red Star. Pada akhirnya save krusial Verdong itu membawa Lille meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Red Star Belgrade. Kemenangan yang membuat Lille lolos ke babak 16 besar setelah unggul agregat 2-1. Jadi coba bayangkan saja, jika Verdong tak melakukan penyelamatan, bisa saja pemain Red Star mencetak gol sehingga agregatnya menjadi 2-2. Dan Lille belum tentu lolos ke babak 16 besar Europa League. Aksi-aksi terbaik Verdong bersama Lille musim ini. Aksi yang ditunjukkan oleh Verdong tadi menjadi satu dari banyaknya aksi luar biasa yang dia tunjukkan musim ini, terutama di Europa League. Sebelumnya, pemain yang mendapatkan julukan Lupi tersebut juga berhasil mencatatkan assist saat Lille melawan PAOK Salonika. Assist yang diberikan Verdong berawal dari tendangan sudut yang kemudian diselesaikan dengan sempurna oleh Benjamin Andre. Sayangnya, di laga itu, Lille kalah dari wakil Yunani tersebut dengan skor 3-4.
Tak hanya assist, di laga yang sama, Verdonk juga berhasil mencatatkan key pass. Kali ini key pass yang dia lakukan berhasil dimaksimalkan oleh Hamza Igamane. Dan secara overall, penampilan Verdonk lebih gacor saat dirinya bermain di Europa League dibandingkan di Liga Prancis. Tampil lugas dan disiplin hingga membuat Giroud terkapar. Sebagai seorang bek kiri, Verdonk tentu memiliki tanggung jawab untuk menjaga area pertahanan timnya. Selain itu, dirinya juga harus membantu timnya saat melancarkan serangan. Khusus bertahan, Verdonk dikenal sebagai pemain yang sangat lugas dan tanpa kompromi. Seperti yang dia tunjukkan dalam momen berikut ini ketika Verdonk tak mau mengambil resiko dengan langsung menyapu bola di area pertahanan Lille. Namun apa yang dilakukan oleh Verdonk kadang menimbulkan petaka untuk timnya sendiri. Misalnya yang dirasakan oleh Olivier Giroud. Mantan pemain Chelsea tersebut pernah dibuat terkapar Verdonk ketika tak sengaja terkena sepakan bola dari Verdonk. Tentu yang dilakukan oleh Verdonk tak sengaja, namun yang pasti apa yang dia lakukan telah membuat Giroud harus tersungkur di atas lapangan. Lebih lanjut dengan lolosnya Lille ke babak 16 besar Europa League, tentu membuat Verdonk bakal lebih sering mendapatkan kesempatan bermain. Di babak 16 besar nanti, ujian akan kembali dihadapi oleh skuad asuhan Bruno Genesio tersebut. Karena jika melihat bagannya, ada dua tim yang berpotensi bertemu Lille, yakni Aston Villa dan Lyon. Untuk Aston Villa, mereka saat ini berada di peringkat 3 Premier League, dan di Europa League finish di urutan kedua klasmen. Sementara Lyon tak kalah ngeri, karena di Europa League, musim ini mereka berhasil finish di posisi teratas. Namun dibanding melawan Aston Villa, Lille lebih berpeluang meraih kemenangan ketika melawan Lyon. Alasannya adalah karena kedua tim berada dalam satu liga yang sama, sehingga Lille pastinya sudah paham betul dengan gaya bermain Lyon. Kembali ke Verdonk, dengan apa yang dia tunjukkan, hal ini secara tidak langsung membuat Indonesia bangga. Karena kapan lagi melihat pemain timnas bermain di ajang Europa League atau kasta kedua di kompetisi Eropa. Secara tidak langsung, Verdonk juga mengikuti jejak pemain timnas yang lain yang tampil luar biasa musim ini, seperti yang ditunjukkan oleh Jay Itzes, Emil Audero, Kevin Dix, Martin Paes, Justin Hubner, hingga Nathan Chuaon. Namun sayang, di balik gacornya mereka semua, Indonesia dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia tahun ini. I rise from ashes, I burn